Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Najah dengan NIM 23121042 dari kelas PAI 4D dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN SMA Banten. Baiklah, yang pertama-tama yang saya hormati yaitu dosen pengampu mata kuliah pengembangan kurikulum, yakni Dr. Helna Nelis MPD. Semoga beliau selalu diberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Baiklah teman-teman, di sini saya akan berpresentasi dengan judul implementasi kurikulum. Nah, di sini saya akan membahas yaitu yang pertama, apa pengertian implementasi kurikulum? Yang kedua, apa tujuan implementasi kurikulum? Yang ketiga, apa manfaat implementasi kurikulum? Yang keempat, apa saja peran dan fungsi implementasi kurikulum? Yang kelima, apa saja tahapan implementasi kurikulum? Yang keenam, implementasi kurikulum sebuah proses pengembangan kurikulum. Dan yang ketujuh, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kurikulum? Baiklah, kita langsung ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian implementasi kurikulum. Secara umum, implementasi kurikulum adalah proses penerapan ide, konsep, dan rencana kurikulum ke dalam praktik pembelajaran nyata maupun di kelas. Nah, menurut beberapa ahli, seperti Harold B. Albert 1965, memandang kurikulum sebagai semua kegiatan yang diberikan kepada siswa di bawah tanggung jawab sekolah atau all of the activities that are provided for the student by the school. Kurikulum tidak dibatasi pada kegiatan di dalam kelas saja, tetapi mencakup juga kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh siswa di luar kelas. Nah, yang kedua yaitu menurut Saylor, Alexander, dan Lewis 1974 yang menganggap kurikulum sebagai segala upaya yang dilakukan sekolah untuk menstimulasi siswa agar belajar baik dalam ruang kelas, di halaman sekolah, maupun di luar sekolah. Nah, pembahasan yang kedua yaitu mengenai tujuan implementasi kurikulum. Nah, tujuan implementasi kurikulum di sini ada 4. Yang pertama yaitu tujuan pendidikan nasional atau yang disebut dengan TPN. Nah, TPN adalah tujuan umum yang syarat dengan muatan filosofis. TPN merupakan sasaran akhir yang harus dijadikan pedoman oleh setiap usaha pendidikan. Artinya, setiap lembaga dan penyelenggara itu, baik pendidikan yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan formal, informal, maupun non-formal. Dan tujuan yang kedua yaitu tujuan kurikuler. Nah, tujuan kurikuler adalah tujuan yang harus dicapai oleh setiap bidang studi atau mata pelajaran. Tujuan kurikuler dapat didefinisikan sebagai kualifikasi yang harus dimiliki anak didik setelah mereka menyelesaikan suatu bidang studi tertentu dalam suatu lembaga pendidikan. Dan yang ketiga yaitu tujuan institusional. Tujuan institusional adalah tujuan yang harus dicapai oleh setiap lembaga pendidikan. Dengan kata lain, tujuan ini dapat didefinisikan sebagai kualifikasi yang harus dimiliki oleh setiap siswa setelah mereka menempuh atau dapat menyelesaikan program di suatu lembaga pendidikan tertentu. Dan yang keempat yaitu tujuan pembelajaran atau instruksional atau disingkat dengan TP. Tujuan pembelajaran atau instruksional merupakan tujuan yang paling khusus, yaitu tujuan pembelajaran adalah kemampuan atau keterampilan yang diharapkan dapat dimiliki oleh siswa setelah mereka melakukan proses pembelajaran. Dan proses juga merupakan syarat mutlak bagi seorang guru.
Nah, selanjutnya yaitu pembahasan yang kedua. Pembahasan yang kedua yaitu manfaat implementasi kurikulum. Apa saja sih manfaat implementasi kurikulum? Manfaat implementasi kurikulum yang pertama itu adalah ada sebagai peningkatan kualitas pembelajaran. Nah, proses implementasi kurikulum membantu menciptakan pencapaian materi yang lebih terstruktur dan sistematis, sehingga guru dapat mengoptimalkan metode pengajaran dan siswa dapat memahami konsep secara mendalam. Nah, manfaat yang kedua yaitu optimalisasi potensi siswa. Dengan adanya kurikulum yang diterapkan secara tepat, setiap siswa dapat mengembangkan potensi kognitif, afektif, dan psikomotorik secara maksimal. Dan manfaat yang ketiga yaitu peningkatan kompetensi guru. Nah, implementasi kurikulum mendorong guru untuk terus berinovasi dalam metode pengajaran serta meningkatkan profesionalisme melalui pelatihan dan evaluasi berkala yang berimbas pada peningkatan kualitas pengajaran. Dan yang keempat, manfaat yang keempat yaitu evaluasi dan yang keempat yaitu evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Nah, selama proses implementasi, evaluasi rutin dilakukan untuk mengumpulkan umpan balik. Data ini sangat penting guna mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan, sehingga kurikulum dapat direvisi dan diperbaiki agar tetap relevan dan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan pembelajaran. Yang kelima yaitu manfaat yang kelima yaitu standar pembelajaran. Nah, dengan penerapan kurikulum yang konsisten di seluruh sekolah, standar pembelajaran dapat ditegakkan secara merata. Nah, hal ini menjamin bahwa semua siswa mendapatkan kualitas pendidikan yang setara, mendukung pemerataan mutu pendidikan di tingkat nasional. Dan pembahasan selanjutnya yaitu peran dan fungsi implementasi kurikulum. Nah, di sini peran implementasi kurikulum yang pertama yaitu menerjemahkan dokumen kurikulum ke dalam praktik pembelajaran, dan yang kedua itu standarisasi pembelajaran, dan yang ketiga itu pengembangan kompetensi guru dan siswa. Di sini kita akan selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang fungsi implementasi kurikulum. Nah, fungsi implementasi kurikulum itu ada 4, yaitu meningkatkan kualitas pembelajaran, yang kedua itu menyediakan kerangka evaluasi dan umpan balik, yang ketiga itu mendorong berkelanjutan inovasi dan perbaikan, dan yang keempat itu menyelaraskan tujuan pendidikan dengan praktik nyata. Di sini selanjutnya kita akan membahas tentang tahapan implementasi kurikulum. Apa saja tahapan implementasi kurikulum itu? Yang pertama itu ada tahapan perencanaan implementasi, yang kedua itu tahap pelaksanaan implementasi, yang ketiga itu tahap evaluasi implementasi. Di sini kita akan membahas satu-satu apa tahap perencanaan implementasi itu. Nah, tahap perencanaan implementasi, tahap ini tuh bertujuan untuk menguraikan visi dan misi atau mengembangkan tujuan implementasi atau operasional yang dicapai. Usaha ini mempertimbangkan metode teknik, sarana dan prasarana mencapai pencapaian yang akan digunakan
waktu yang dibutuhkan, besar anggaran, personalia yang terlibat, dan sistem evaluasi dengan mempertimbangkan tujuan yang ingin dicapai beserta situasi, kondisi, serta faktor internal dan eksternal. Nah, yang kedua itu tahap pelaksanaan implementasi kurikulum. Tahap ini bertujuan untuk melaksanakan blueprint atau telah disusun dalam fase perencanaan dengan menggunakan sejumlah teknik dan sumber daya yang ada dan telah ditentukan pada tahap perencanaan sebelumnya. Jenis kegiatan dapat bervariasi sesuai dengan kondisi yang ada. Selanjutnya yaitu tahap evaluasi implementasi. Tahap ini itu bertujuan untuk melihat dua hal. Pertama, melihat proses pelaksanaan yang sedang berjalan sebagai fungsi kontrol, apakah pelaksanaan evaluasi telah sesuai dengan rencana, dan sebagai fungsi perbaikan jika selama proses terdapat kekurangan. Yang kedua, melihat hasil akhir yang dicapai. Selanjutnya, kita akan membahas tentang implementasi kurikulum, sebuah proses pengembangan kurikulum. Nah, implementasi kurikulum merupakan bagian integral dari proses pengembangan kurikulum. Proses ini tidak hanya melibatkan penerapan dokumen kurikulum ke dalam praktik pembelajaran, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme evaluasi dan perbaikan berkelanjutan dalam siklus pengembangan kurikulum. Selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kurikulum. Faktor yang pertama yaitu adalah faktor perencanaan. Yang kedua itu faktor substansi atau isi kurikulum. Yang ketiga itu faktor pendidik. Yang keempat itu faktor iklim dan budaya. Yang kelima itu faktor sarana dan prasarana. Dan yang keenam faktor peran kepala sekolah. Kita akan membahas satu persatu, yaitu dimulai dari faktor perencanaan. Faktor perencanaan. Mengapa faktor perencanaan? Karena implementasi kurikulum harus direncanakan dan dipersiapkan agar berhasil dengan baik. Perencanaan implementasi penting sebagai kerangka acuan sehingga terjadi efisiensi dalam mendayagunakan semua sumber daya, baik sarana, prasarana maupun sumber daya manusia. Dan faktor yang kedua yaitu substansi atau isi kurikulum. Nah, faktor isi kurikulum merupakan faktor yang berpengaruh terhadap implementasi kurikulum itu sendiri. Faktor-faktor tersebut mencakup karakteristik kurikulum. Yang ketiga yaitu faktor pendidik. Nah, peran guru menjadikan kurikulum sebagai suatu yang aktual atau aktual kurikulum dalam kegiatan pembelajaran. Altheister menyebutkan 3 faktor penting dari guru sebagai faktor-faktor yang membatasi implementasi kurikulum. Dan yang keempat yaitu faktor iklim dan budaya sekolah. Mengapa? Faktor iklim dan budaya sekolah, karena setiap kurikulum baru memuat banyak hal yang baru. Inovasi baru ya dapat mencakup tema-tema yang diusung. Tata sekolah, pendekatan dalam proses pembelajaran,
muatan dan isi kurikulum, dan atau sistem penilaian. Faktor yang kelima yaitu sarana dan prasarana. Terdapat sarana dan prasarana utama yang sangat diperlukan dalam implementasi kurikulum baru, seperti buku pembelajaran, laboratorium peralatan, dan bahan yang harus tersedia dari rasio yang mencukupi dan yang memenuhi standar mutu minimal laboratorium. Ketersediaan berbagai media pembelajaran yang baik jenis, bentuk maupun model, di mana media pembelajaran tersebut dapat terdiri atas dari media cetak, elektronik, maupun media berbasis lingkungan sekolah, dan aksesibilitas penggunaan sarana dan prasarana oleh sekolah dan guru. Dan faktor yang keenam yaitu faktor kepala sekolah. Fungsi manajerial kepala sekolah mencakup fungsi perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi, serta fungsi pengembangan. Baik teman-teman, mungkin itu saja pembahasan kita, sehingga dapat disimpulkan bahwa implementasi kurikulum merupakan proses penerapan konsep, ide, dan kebijakan kurikulum ke dalam praktik pembelajaran. Implementasi ini tidak hanya sebatas pelaksanaan kurikulum yang telah dirancang, tetapi juga mencakup tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi untuk memastikan efektivitas pembelajaran. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kekurangan. Jika kalian ingin bertanya, jangan lupa bertanya di kolom komentar ya teman-teman. Insya Allah saya akan membalasnya di sana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.